kepada Bu Denika dan Ibu Haryaningsih untuk menggunakan room ini sebagai room untuk melakukan kegiatan tugas Rukol sesi 2. Nanti apabila ada kendala, silakan menghubungi saya melalui WhatsApp. Bisa dipahami Bapak Ibu Denika sama Ibu Haryaningsih? Siap Bu, bisa Bu. Baik, siap, saya izin untuk meninggalkan ruangan ini, Ibu ya. Baik, saya Bu. akan mengkondisikan dengan kelompok yang lain. Selamat sore, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya siang ini. Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Oke, silahkan Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan Bu Ningsih ya Bu ya. Apa nih Bu yang ingin Ibu bicarakan siang ini? Begini loh Bu, kalau saya perhatikan kondisi belakangan ini sepertinya murid-murid saya itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan Bu. Hal ini dapat saya lihat dari beberapa anak yang kurang fokus. Bahkan mereka mengantuk ketika saya menyampaikan materi pelajaran. Tak jarang juga murid-murid tidak menyimak pelajaran yang saya berikan dan murid-murid kurang aktif bertanya dan kurang aktif dalam kelompok diskusi dengan teman-temannya. Seperti itu sih Bu, yang saya ingin bicarakan siang ini. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi murid-murid Ibu perhatikan belakangan ini menurun semangatnya ya Bu ya. Benar Bu, pelajaran di kelas terkesan membosankan dan kurang efisien karena murid-murid saya itu kurang bersemangat dan kurang aktif dalam belajar. Oh, begitu ya Bu. Jadi dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ini loh Bu, saya ingin sekali murid-murid saya itu lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, menyimak. Kalau ketika saya memberikan materi pembelajaran dan juga murid-murid lebih bersemangat dan aktif dalam belajar. Gitu loh, Bu. Oke Bu, supaya murid-murid Ibu lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran, menurut Ibu bagaimana? Menurut saya ini ya Bu ya, supaya murid saya itu bersemangat dalam belajar, saya seharusnya menyajikan pembelajaran itu dengan media yang menarik dan berpihak kepada murid dengan memanfaatkan teknologi dan juga melibatkan siswa seperti berinteraksi dalam pembelajaran. Gitu, Oke Bu. Bu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, murid yang bersemangat belajar itu seperti apa sih Bu? Murid yang dikatakan memiliki semangat untuk belajar itu siswa yang ceria, kemudian siswa yang antusias dalam menerima pembelajaran, siswa yang aktif bertanya dalam berdiskusi dengan temannya dalam kelompoknya. Oke, jadi murid yang ceria ya Bu ya, ceria, antusias, aktif bertanya, dan aktif dalam berdiskusi dengan temannya ya Bu ya. Nah, terus selain itu apa lagi Bu? Apalagi ya? Mungkin menyimak pelajaran dengan baik ya Bu ya. Oke.
Nah, jadi ada 4 ciri ya Bu ya. Ceria, antusias, aktif bertanya, aktif dalam kelompok, dan menyimak pelajaran ya Bu ya. Jadi menurut Ibu yang ideal seperti itu ya Bu ya? Nah, kalau ideal itu di angka 10, sekarang murid Bu Ningsi ini dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa ya Bu semangat murid-murid Ibu? Beragam ya, beragam sih Bu. Mungkin kalau saya rata-ratakan masih di angka 5 semangat belajar murid saya itu, Bu. Jadi posisinya rata-ratanya masih di angka 5 ya Bu ya. Menurut Ibu apa kendalanya sehingga murid-murid Ibu masih di angka 5? Karena faktor pembelajaran yang monoton. Jadi murid menjadi bosan ya, Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya yang menjadi tantangan Ibu. Oke. Nah, Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Nah, kalau Bu Ningsi ingin lihat murid-murid berada di level berapa ya Bu ya untuk semangat belajarnya tadi? Dengan kondisi sekarang ini di angka 8 sudah baik, Bu. Walaupun tidak menutup kemungkinan dapat mencapai 100. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu ya Bu? Sebenarnya itu yang saya sedang pikirkan, Bu. Di sini saya akan berusaha dalam merancang pembelajaran yang menarik dan berpihak pada murid dengan memanfaatkan teknologi seperti video, infografis, komik, PTT, dan lain-lain. Sehingga pembelajaran murid dapat tertarik dan murid memahami pembelajaran. Kalau begitu rencananya kapan Ibu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi sehingga menarik dan berpihak pada murid supaya murid dapat bersemangat lagi dan aktif dalam pembelajaran, Bu? Segera, Bu, dalam waktu dekat ini. Mungkin minggu depan ya, Bu ya, karena saya harus merancang pembelajaran saya terlebih dahulu. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu dalam merancang pembelajarannya ya, Bu ya? Pertama, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan kedua saya akan berkolaborasi dengan rekan guru sama sama Bu Rahmi yang memahami IT dan sudah pernah membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti video, infografis, PTT, dan komik, dan lain-lainnya, Bu. Baiklah, Bu. Kita ada di penghujung coaching. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini, Bu? Ya, Bu, saya mendapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu Denika. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang bersemangat lagi. Dan saat ini saya sudah mendapatkan solusinya dari Bu Denika. Oke, kalau begitu saya udah nggak sabar ini kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu dan membuat media pembelajaran yang menarik. Apakah dapat membangkitkan semangat murid-murid Ibu lagi? Oke Ibu, terima kasih ya Bu Denika untuk waktunya hari ini. Sama-sama Bu. Semangat ya Bu. Oke.
Oke, Bu Ningsih. Setelah coaching tadi, kita ini langsung refleksi atau masuk ke kasus 2 ya, Ibu ya? Langsung refleksi lah. Refleksi ya yang Iya, karena kita udah coaching ya kan. Oke, Bu. Refleksi coaching. Oke. Ini yang bertanya siapa ya, Bu? Saya atau Ibu ini? Refleksi Oh, ini refleksi diri. diri nggak dibaca ya? Tuliskan hasil refleksi Anda. Oh, pertanyaan untuk coaching. Ibu Ningsih. Iya, Ibu Denika. Ya, saya mau bertanya ini. Apa yang Anda rasakan saat coaching? Yang saya rasakan di saat coaching, saya itu merasa canggung, gugup, dan bingung karena harus apa ya? Harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Padahal saya biasanya kalau ngobrol, sesi curhat, orang yang diajak ngobrol akan memberikan solusi berdasarkan pengalamannya. Tapi saat coaching ini, pembicaraannya terlihat berjalan satu arah, di mana Bu Denika itu sebagai coach memberikan pertanyaan, dan saya sebagai coach bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pemahaman konsep coaching menjadi kunci utama untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik. Seperti itu, Ibu. Terima kasih ya Bu Ningsih atas ungkapan perasaannya. Sama-sama, Ibu. Berarti nanti ini kita masuk sesi 2 ya, Ibu ya? Saya. Oke. Udah habis waktunya. 2 menit lagi. Iya, 2 menit lagi. Jadi untuk refleksi sudah, sekarang masuk skenario Ibu ya? Iya. Oh ya. Kucing. Oke Bu, masuk skenario 2 kita Bu. Ya, mulai. Silakan Bu Denika. Selamat siang Ibu. Selamat siang Denika. Apa kabar hari ini? Kabar baik Bu. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa, Denika? Iya Bu, tidak apa-apa. Nak Denika, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa sih kira-kira? Saya memang perlu seseorang
untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi, Bu, dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung, Bu. Mengapa saya begini ya? Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Coba bisa kamu ceritakan pada Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya itu nggak nyaman, Bu, pada salah satu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan saya merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya dalam kelas? Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, Bu, soalnya kalau di dalam kelas, Ibu itu bilang sama teman-teman saya sambil merikang saya loh, Bu. Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Lalu bagaimana menurut kamu? Benar juga ya, Bu. Apa yang dikatakan Ibu itu kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus, kenapa kamu tidak ikut les privat? Tidak bisa loh, Bu. Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin Ibu itu tidak suka sama saya ya, Bu ya? Jadi, menurut kamu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Bu, agar tidak disindir lagi loh, Bu, dan mendapat nilai yang bagus juga. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan buat kamu, Denika? Hambatan saya itu, Bu, kebetulan lesnya itu diadakan sore hari, Bu. Sedangkan kalau sore kan saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan juga orang tua saya itu bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu, Bu, karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapat kamu? Apakah prioritas utama kamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Menurut saya keduanya penting sih, Bu. Tapi saya belum membagi waktunya, Bu, di saat jadwalnya berbenturan seperti itu loh, Bu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Bagaimana kalau saya menemui guru bahasa Inggris ya, Bu ya? Mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa saya mendapatkan link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya saya bisa belajar secara daring di rumah. Dan juga saya akan meminta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu ya, Bu ya. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis, Bu. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu pelajaran atau jadwal latihan bulu tangkis? Menurut saya bisa, Bu. Saya kan bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Ya kan, Bu? Itu bagus, Nak Denika. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan
setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Iya Bu, saya akan segera menemui guru bahasa Inggris saya kan Bu. Terus saya akan membicarakan dan juga saya akan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu Bu. Bagus sekali itu Nak Denika. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalah kamu dengan guru tersebut, maka guru tersebut itu akan memahami dan akan berusaha membuat catatan untuk Nak Denika. Pelajaran secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya Nak Denika bisa ikut les tersebut. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, itu sudah bagus ya Nak Denika. Kamu memang benar-benar anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat terus ya Nak ya. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Nak. Berarti sekarang kita bagian refleksi ya Bu ya. Ya, Ibu yang nanya saya saya ya. nanya ya. Nak Denika, dari hasil kegiatan coaching kita tadi, apa yang Nak Denika rasakan pada saat kita coaching? Terima kasih ya Bu. Perasaan saya Bu ketika coaching itu senang Bu. Karena Ibu mengarahkan saya, memaksimalkan potensi saya dalam mencapai tujuan saya Bu. Jadi kan saya lebih percaya diri dengan putusan yang saya buat. Saya juga merasa senang dan gembira Bu. Dalam coaching ini Ibu membantu saya untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Saya merasa termotivasi Bu untuk dapat terus belajar dan juga saya harus meningkatkan diri saya. Demikian Bu. Ya, terima kasih Nak Denika. Terima kasih sudah ya Bu mengungkapkan untuk bimbingannya. perasaannya. Ya, kasih. Terima kasih Ibu. Berarti kita sudah ya Bu ya. Sudah berapa menit tadi ya Bu ya? Bu Ningsih. Tadi masih tadi dari 2:30 ya? Udah 30 menit sepertinya kita ya Bu ya? Udah. Insya Allah udah pas itu. Berarti kita ke main room ini udah bisa atau sebentar lagi gitu Bu? Tunggu instruksi. Tunggu instruksi Ibu aja ya? Iya, dari Bu Fasil. Berarti kita ini bisa untuk menambahkan sedikit refleksi ya Bu ya. Kalau refleksi itu mungkin kalau coaching ini menurut saya ini dianya tadi sepertinya coachnya itu hanya melontarkan pertanyaan supaya si coach tersebut mendapatkan solusi terbaik ya, dan juga hanya membantu ya Bu ya, karena membantu mengarahkan.
Iya, membantu mengarahkan dan dengan meyakinkan, ya kan? pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaannya itu tadi. dicontohkan. Dan yang digali itu masalah yang satu alur ya. Itulah alur Tirta itu sesuai dengan alur Tirta tadi ya kan? Iya, Bu, Tidak iya. Karena tidak ke kanan ke kiri lagi yang digali. Misalnya kan apa yang disebutkan dia tadi seperti apa ya? Mana? Membuat jadwal, ya kan? iya, Membuat Bu. jadwal. Nah, itu tadi. Pokoknya Tirtanya udah ya, tujuannya sudah, identifikasinya sudah, rencana aksinya sudah, baru yang terakhir ada tanggung jawab ya. Tanggung Tanggung jawab. Iya. Sehingga dia menjadi percaya diri ya kan? Ini nanti berarti kalau kita ke main room nanti kita ada lagi itu pertanyaan-pertanyaan enggak? Kan kita nggak saling melihat. Nggak tahu juga saya. Dari refleksi yang ada di LMS sesi 1 kemarin Ibu kan sudah diisi, jadi itu yang dibawa. Nah, isiannya iya. berdasarkan coaching yang dilakukan pada sesi ini yang sudah Ibu laksanakan ini, seksi praktik. Berarti hanya refleksinya saja ya, Bu ya. Bagaimana Ibu? Apakah selesai? Kami sudah selesai, Ibu. Dan waktunya Baik, kalau sepertinya Ibu sudah selesai, saya akan stop record Ibu ya. Dan kalau sudah siap untuk masuk main room, silahkan untuk. Baik, Ibu.